Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Nah, di sini ya, di siang hari ini saya update bibit-bibitan ada alpukat, cengkeh dan lain-lain gitu. Jadi rencana hari ini mau menanam tapi udah dicegat sama hujan. Jadi kawan datang ini satu tim dengan saya juga, alhamdulillah beliau kesini juga mau persiapan untuk menambah profit di kebun sahabat tani supaya lebih produktif ke depannya. Ya. Jadi barusan udah menanam juga, Sir. Oke. How are you, Sir? Oh. Jadi di sini saya update dulu dan insya Allah besok ya untuk video panjangnya insya Allah akan saya tanam yang ukuran dari mulai 1 meter A sampai usia ukuran di bawah 1 meter juga, yang mana-mana lebih ya layak ditanam gitu bibit-bibitannya di sini. Sahabat tani, ini siap untuk dikelahankan dan besok-besok akan saya tanam ya. Dan alhamdulillah yang udah tertanam dari tahun kemarin dan bahkan yang 2 minggu kemarin sudah bagus ya. Dan saya juga kunci menanam alpukat. Dari mulai kuncian menanam alpukat itu kan pertama setiap tanaman itu dipersiapkan dulu lahan, kemudian pupuk-pupuknya, setelah ditanam drainasenya dibetulin, apalagi menanam di musim hujan dan seterusnya. Jangan sampai sahabat tani lahannya becek dan drainasenya tidak diperbaiki atau tidak dibetulin, tidak dipersiapkan sejak awal. Itu kunci penanam tanaman alpukat, durian dan lain-lain begitu, supaya tidak menyebabkan pembusukan akar gitu kan di musim hujan. Apalagi sahabat-sahabat tani bibitnya beli hasil beli ya, boleh beli ya, itu dari mulai harga bibit dan biaya-biaya operasional lainnya juga itu tidak dianggap mudah. Untuk satu lubang dengan dikali berapa gitu ya, dengan biaya tanamnya itu yang lumayan sangat-sangat besar untuk biaya operasional. Dan ini persiapan untuk ditanam ya, karena nih memasuki musim hujan. Untuk ukuran bibitnya sekitar 60 up. Di sini ya ada musangking, varian duriannya, dan ini alpukatnya. Kemudian ini juga, yang penting kan sehat nih. Kita harus variatif memilih bibit, kecil tidak masalah, yang penting sehat. Indukannya juga jelas dan bagus, yang indukan produktif. Di sini master milenial selaku petani kebun ya, petani industri kebun, petani sejati beliau ini. Oke. Nah, bibitnya seperti ini sahabat tani, bibitnya sangat sehat, dari mulai batang tidak ada jamur dan penyakit apapun begitu. Contoh yang lainnya juga, jadi kalau tidak sehat tidak dikumpulin di sini ya. Jadi bibit sini sehat, tinggal nanti mana-mana yang harus untuk dikelahankan dan sekaligus karantina sahabat tani ya. Ini juga masih tahap perawatan, belum bisa dikelahankan langsung. Ada duri hitam, musangking dan lain-lain, kebanyakan duri hitam. Bagaimana alpukat yang kecil gini? Alpukat kecil begini masih tahap proses perawatan, pestisida, fungi dan insek, karena belum siap nih ya. Syarat untuk dikelahankan itu bibit-bibitannya seperti ini. 12 bulan dari mulai pembuatan okulasi begitu sahabat. Jadi untuk penanaman besok lah insya Allah akan saya update dan saya unggah langsung ke video penanaman dan yang udah tertanam 1 tahun ya ataupun beberapa bulan, insya Allah akan saya review juga hasilnya seperti apa ya, metode penanaman saya di kebun yang biasa sahabat tani biasa melihat, menonton, biasa menyaksikan, boleh dilihat dengan detail atau dengan teliti, tidak ada satupun. Dan jika ada yang kekurangan silakan koreksi, khususnya untuk para petani yang senior lainnya. Dan insya Allah kita sharing di sini sahabat tani untuk studi banding. Tidak ada maksud untuk membanding-bandingkan ataupun membangga-banggakan hasil karya kita sendiri.
Yang jelas nanti silakan koreksi dan silakan masukkan, kirim masukan di kolom komentar dan insya Allah akan saya balas semampunya saya. Begitu sahabat. Dan alpukat kalau dengan metode tanam yang baik biasanya itu cepat besar. Sahabat tani, cepat besarnya itu ya. Tanam alpukat itu tidak kesal menunggu. 3 tahun ukuran segini ya udah pada berbunga. Ukuran segini aja, bagaimana ukuran yang besar, begitu sahabat tadi. Yang penting tadi yang saya bilang, persiapkan depositonya dan sebelum tanam lubang tanam disiapkan, setelah bibit disiapkan di karantina untuk ditanam, baru kemudian ditanam ya. Jika ada ini daun bambu lapuk tuh, daun bambu, humus bambu itu bagus untuk deposit nutrisi tanaman alpukat. Campur dengan NPK juga bagus, dolomit juga bagus, organik bagus. Ya. Jika lahannya tidak subur, gampang. Jika lahan tidak subur ya sahabat tani, saya bukan untuk menggurui siapapun, kita hanya sharing sini. Berikan asam humat. Asam humat dicairkan, sahabat tani silakan kocor ke lahan-lahan yang kritis, lahan-lahan tanah yang pucat supaya subur kembali dan banyak populasi mikroorganisme. Silakan ya diberikan asam humat. Itulah cari bibit yang sehat, karena bibit yang sehat akan pengaruh sama pertumbuhan berikutnya untuk tanaman alpukat. Karena besok ini yang saya bahas ini kan alpukat, karena besok mau ditanam alpukat untuk mengoptimalisasi lahan yang tidak produktif menjadi produktif dan naikkan produksi sebagai lahan kebun industri di lahan pribadi di kebun sahabat tadi. Dari polybagnya aja udah terubus segini ya, sangat sehat, cantik. Pagi lagi nanti ulah di lahan kan dia mandiri, tapi jangan sampai lebih daripada sebulan kita tidak mau memeriksa ya, apalagi di musim hujan. Silakan periksa. Kalau menanam itu ya harus sama seperti merawat bayi di perlakuan. Jangan sampai banyak gulma di sekitar permukaan ketika musim hujan. Musim kemarau mau harus disiram, sahabat tani, supaya nanti tidak berdampak buruk pada akar tanaman alpukatnya atau tanaman durian. Bisa terjadi mengakibatkan penjamuran seperti jamur pitum kompleks dan jamur Phytophthora palmivora yang bisa membusukkan batang akar tanaman durian. Begitu sahabat tani, dan harus di-prefer punya tanaman durian, punya tanaman alpukat, siapkan antrakol dengan kurakron atau tidak decis juga gitu. Jika sewaktu-waktu terkena atau terserang penyakit penggerek atau kanker, silakan dibaluti ya setelah dikuliti. Insya Allah dia akan mati ya, penyakit ulatnya itu, ulat penggerek batang. Karena ulat penggerek batang bisa terjadi dan bisa menyerang di saat cuaca hujan seperti ini, tanah lembab, becek, ya dicecer oleh air hujan, naiklah ke batang tanaman alpukat dan durian, sehingga mengakibatkan busuknya batang tanaman durian dan seperti lendir. Ini oleh beliau ya ditempelin mereknya untuk jenis varian alpukat, Mickey Alligator ya, memang luar biasa ini. Oke, sahabat Tani Rudian, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan saya, sharing-sharingnya ya, sahabat Tani. Keep the spirit, stay confident in Allah. Tetap semangat dan harus yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas kehendaknya semuanya bisa terjadi. Terima kasih, sahabat Tani. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam hormat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih